Teman-teman alerta, satu nyawa lagi gugur di tangan polisi. Iya, alih-alih kita mendengarkan polisi berbenah diri, melakukan evaluasi di tengah banyak slogan polisi membunuh rakyat, polisi membunuh polisi. Di tengah juga kasus adik kita Arianto Tawakal yang baru-baru ini juga masih dalam proses hukum yang berjalan dibunuh oleh polisi. Tapi malah justru yang kita saksikan hari ini adalah keberulangan, apalagi ini terjadi di bulan suci Ramadan. Mendengarkan kabar duka yang terjadi di Makassar, di mana remaja umur 18 tahun harus meninggal, tertembak, lagi dan lagi oleh senjata oleh polisi. Kita tidak bisa lagi menyebut ini sebagai oknum. Apakah dalih untuk membubarkan keributan yang lagi-lagi digunakan oleh institusi kepolisian dalam kasus ini menjadi dasar dan juga alasan untuk menormalisasi membunuh? Apa itu reformasi kepolisian di negeri ini? Apa itu perbaikan? Apa itu evaluasi? Polisi membunuh, polisi menyatakan bahwa itu oknum, polisi melakukan klarifikasi, polisi melakukan playing victim dengan menyudutkan dan menyalahkan korban, minta maaf, lalu kemudian tiba-tiba pakai kopiah dan juga sorban untuk mengawal sebuah demonstrasi, lalu mengulang lagi, membunuh lagi. Sama seperti yang terjadi pada kasus adik kita Arianto, kasus adik kita Afif Maulana, Gama, Afan Kurniawan, dan juga ratusan yang kemudian menjadi korban dalam peristiwa Kanjuruhan dan banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Polisi memang tidak pernah memperbaiki diri, yang ada hanyalah menyudutkan, menyalahkan korban, minta maaf, ya udah seakan-akan selesai, tidak ada benar-benar hukum yang ditegakkan, tidak ada reformasi kepolisian yang benar-benar ditegakkan di negeri ini. Dan gue punya satu pertanyaan yang I think mungkin kalian bisa bantu untuk jawab. Emang bener ya, untuk jadi polisi yang dibutuhkan syarat utamanya hanya uang ratusan juta di kantong? Tapi kalau misalkan polisi harus paham sama undang-undang, polisi harus paham sama hukum, polisi minimal harus paham makna dia menjadi polisi, kayaknya di negeri ini. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat ya, konten-konten yang nanya, kenapa lo pengen jadi polisi? Tidak pernah ada satupun orang yang menjawab bahwa dia pengen jadi polisi karena sesuai dengan undang-undang kepolisian, cita-citanya ingin memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ingin memberikan perlindungan terhadap masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban untuk kepentingan masyarakat. Itu kayaknya jarang banget deh. Karena salah satu contoh yang paling nyata, kalau misalkan lo nanya ke orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, anak-anak, awas ada polisi. Yang ada di otak kita pertama kali itu bukanlah kemudian merasa aman ketika mendengarkan kata polisi, tapi justru malah merasa takut. Bukannya itu sesuatu yang aneh, salah, karena seharusnya polisi datang untuk memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Siap, agar bisa memberikan kepastian kepada pasangan. Ingin membuat mantan menyesal benar. Siap, agar tidak dighosting lagi. Apa tujuannya masuk polisi? Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Apa tujuannya masuk polisi? Siap, biar glow up. Tujuannya masuk polisi? Siap, ada perawat yang harus dilamar. Tujuannya masuk polisi? Siap, mewujudkan cita-cita pacar. Siap, ada wanita yang harus berpakaian baju pink. Tujuannya masuk polisi? Siap, ada tetangga yang harus iri. Tujuan masuk polisi? Siap, ingin mengalahkan kegantengan Pak De.